Yuk. Kenapa? Kurang rapi ya? Enggak kok, udah rapi. Bang Ilham teh jadi pergi? Iya jadi, semoga nggak macet ya. Amin. Nek, kalau gitu Ilham jalan dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nek. Kamu teh belajar yang serius biar bisa merubah nasib kamu. Jangan lupa banyak berdoa ya. Insyaallah, amin. Udah kalau gitu Ilham jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Hati ya bang. Hati ya, Dadah. Ayo Bang Ilham. Iya. Oh, ini Rian. Hari ini Rian nawarin jadi sopir kita. Sopir. Halo Er, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mil. Ya Er, ini aku udah mau jalan ke tempat kamu. Mil, kayaknya aku nggak bisa kasih tempat untuk teman kamu Ilham itu deh. Er, maksud kamu apa? Kata kamu kemarin ada, terus sekarang kok nggak ada sih? Iya, Mil, tapi aku beneran nggak bisa. Aku bener-bener khawatir kalau nanti Ilham kasih pengaruh buruk untuk tempat kursus aku. Maksud kamu? Maksud aku gini. Aku nggak mungkin terima mantan narapidana yang pernah orang di tempat kursus aku. Apalagi dia orangnya suka bikin onar. Kamu bayangin dong kalau misalkan nanti murid-murid aku ketakutan gimana? Yang ada mereka pasti pada kabur. Dan otomatis aku pasti bangkrut. Er, aku bisa pastiin kalau temen aku itu udah berubah, Er. Aku jamin gak akan ada hal yang kamu khawatirin tentang dia. Er, please tolongin aku. Tapi beneran Mil, untuk kali ini aku bener gak bisa tolong. Dan aku juga dapat informasi tentang teman kamu itu dari sumber yang bener-bener terpercaya, Mil. Aku gak mau ngambil resiko. Maafin aku ya. Assalamualaikum. Dari teman kamu yang punya kursus ya? Iya Bang. Maaf ya Bang. Kursusnya dibatalin. Iya nggak apa-apa, aku udah dengar kok tadi. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah sedih. Kita turun aja yuk. Enggak Bang, Ya. Abang aja yang turun. Mila malu sama Maawa. Iya, ntar biar aku aja yang sampein. Sekali lagi terima kasih ya. Bang tunggu. Maafin Mila ya Bang. Titip salam buat Maawa. Mohon maaf Mila ngecewain. Mila malu ngomong sama Maawa. Iya nggak apa-apa, ntar insya Allah aku sampein. Udah nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya. Bang Ilham nggak jadi berangkat? Itu siapa di dalam mobilnya? Ya udah jalan. Beres. Bukan siapa-siapa, tapi emang ini mungkin belum rezekinya hilang aja. Kenapa gitu tidak jadi? Ya mungkin emang udah kehendak Allah. Tapi Ilham yakin kok, Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat Ilham. Kunaon tidak jadi. Emang nggak jadi aja nih. Mungkin bukan rezekinya Ilham.
Yang sabar ya, Nak. Iya, Nek. Kalau semua itu belum waktunya, memang tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah waktunya, Mak yakin pasti tidak ada penghalangnya. Insya Allah. Ya udah, kalau gitu Ilham ke musola dulu, mau sholat. Jiwaku Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa yang hamba pernah lakukan di dunia ini ya Allah. Dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dan hamba yakin, seyakin-yakinnya, kejadian hari ini adalah semua atas kehendak-Mu ya Allah. Dan hamba mohon kepadamu, jadikanlah hamba orang yang bersyukur dan bersabar ya Allah. Dan bisa berjalan di jalan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Erni, aku tuh gak nyangka banget ya sama kamu. Kamu cepet banget ngehakimin orang yang kamu aja gak kenal. Semua manusia itu punya masa lalu. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau emang masa lalunya kelam, tapi dia udah mau berubah dan bertobat, dan dia berjanji gak akan ngelakuin kesalahan itu, apa kamu masih tetap gak mau nerima orang kayak gitu? Aduh Mil, aku ini bener-bener dilema. Oke gini deh, nggak semua orang punya pikiran yang sama kamu. Dan murid aku ini masih terlalu muda untuk berpikir seperti itu. Belum lagi orang tua mereka pasti nggak mau anak-anaknya satu tempat kursus sama mantan narapidana yang pernah orang. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh cepet banget percaya sama informasi yang kamu sendiri aja nggak tahu benernya gimana. Kamu tuh nggak tahu Ilham, aku yang kenal dia orang baik. Coba aku tanya deh, siapa yang ngasih tahu ini semua ke kamu? Oh, jadi sekarang kamu nggak mau ngasih tahu aku? Aku tuh nggak nyangka banget ya sama kamu. Kamu tuh temen aku dari kecil, Oke Mil, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu cepat menilai semua ini dan aku terlalu cepat ngambil keputusan. Tapi benar-benar Mil, untuk saat ini aku nggak bisa terima teman kamu Ilham itu di kelas kursusku. Karena kamu tahu sendiri kan, udah penuh banget, jadi nggak mungkin aku masukin satu orang lagi. Dan yang kasih informasi semua tentang Ilham itu mama kamu sendiri. Oke. Makasih ya udah kasih tahu. Permisi. Kenapa mukanya begitu? Mama tahu. Pasti kamu mau berbicara sama Mama. Ada apa? Mau menanyakan sesuatu ke Mama? Ada apa sih? Ma, Mila cuma mau tanya deh. Emang salah ya kalau Carmila itu berbuat baik sama orang lain? Ya nggak salah dong. Memangnya kenapa sih? Ada apa? Ya Mila tuh cuma pengen banget bantuin Bang Ilham, Ma. Mungkin buat Mama, buat sebagian orang, bantuan itu nggak seberapa. Tapi buat orang-orang seperti Bang Ilham itu berharga banget, Ma. Mereka pikir mereka bisa mempunyai kemampuan untuk bisa merubah hidup mereka. Nasib yang mereka aja nggak tahu gimana cara merubahnya. Jadi sekarang kamu menyalahkan Mama. Karena Mama sudah menghambat kebaikan kamu kepada Ilham. Mila, kebaikan kamu tuh ada pamrih. Kamu tuh suka sama si Ilham. Mama heran, kenapa sih mesti Ilham terus? Gak ada laki-laki lain? Temen kampus kamu kan banyak, cari dong yang lain. Mama gak mau ya punya cucu
dari keturunan seperti Ilham. Ilham itu bekas anak geng motor. Aduh, anak geng motor tuh berandalan, menyeramkan. Dia pernah orang, pernah masuk penjara. Apa sih kamu nih? Pokoknya mama gak suka. Memalukan. Tante. Rian. Terus maksud mama suruh Rian jadi supir aku apa? Mila, jaga dong mulut kamu. Rian ini bukan supir. Dia ini anaknya Pak Dono. Kamu tahu kan Pak Dono? Orang yang sangat hebat di kabupaten. Pak Dono udah membantu papa kamu loh biar jadi lurah. Jaga dong mulut kamu. Tenang Tante, kalau memang Mila butuh supir, saya selalu ready stock. Sebentar ya. Silakan duduk. Iya Tante. Lah kok malah masuk semua? Lagu apa dia nanya? Stop. Ngapain kamu di sini? Nggak boleh ngomong gitu, Kang. Saya lagi lihat teman saya yang lagi nyanyi itu. Dia bukan lagi nyanyi, dia lagi baca Al-Quran. Udah kamu sana pergi. Nggak gitu juga kali, Kang. Kata bapakku, siapa aja boleh masuk masjid, asal alas kakinya dilepas. Maaf, Miss. Tolong sepatunya dibuka. Oh, maaf ya, saya tidak tahu. Udah sekarang kamu pergi deh. Di sini bukan tempat kamu. Begini, ini tuh masjid rumahnya Allah. Selama orang itu tidak memiliki niat buruk ataupun tidak memiliki niat untuk melecehkan Allah, siapapun boleh datang ke sini dan masuk ke sini. Asalkan orang itu bisa menghormati lazimnya yang dihormati oleh umat muslim. Contohnya melepas alas kaki. Ya udah, sekarang kalian bisa melakukan aktivitas kalian kembali. Ya udah Bang Ilham. Ya udah ya. Saya mau wudhu dulu ya. Silakan. Luar biasa sekali ucapan kamu tadi, Ilham. Saya selama ini tidak berpikir tentang sikap saling menghormati. Saya selalu acuh saja dan berpikir semua tempat ibadah sama saja dan semua turis bisa masuk dengan luasa kapan mereka mau. Tapi ternyata ada sisi tradisi yang dari saat ini saya juga harus mulai perhatikan. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesia kita memiliki peribahasa. Ibaratnya beda ladang, beda ilalang. Beda daerah, beda tradisi. Tapi waktu tadi saya mau istirahat di sini, tapi mereka protes. Ya, saya dengar kamu bernyanyi, tapi mereka bilang kamu bukan bernyanyi. Jadi gini, kita sebagai umat muslim tidak pernah mengatakan yang namanya bernyanyi, apalagi yang saya lakukan tadi. Kalau kita menyebutnya yaitu melagukan. Kita sebagai umat muslim membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara melagukan. Ya, seperti kamu bilang tadi. Jadi tadi kamu nyanyi, baca ayat-ayat suci ya? Iya, bukan bernyanyi. Oh gitu. Enak sekali kedengarannya, suaranya juga bagus.
Ya, makasih. Kamu mau istirahat? Ya, boleh, boleh. Gimana kalau misalnya istirahatnya di rumah saya aja sekalian minum teh? Mau? Ayo, boleh. Yaudah, mari. Ayo dong semangat, Non. Yang bener. Ini tidak bisa. Udah gelap nih. Tidak boleh dibiarkan ini. Ah, itu tuh mereka tuh. Joy. Astagfirullahaladzim. Bobo RW Nak Sarif. Stop. Stop. Ngajak ribut. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Lagi. Kenapa Pak RW? Hah? Nak Sarif. Tenang, Nak Sarif. Tenang. Pak, udah tenang banget saya, Pak. Ya enggak? Lanjutin, Pak. Lanjutin ya. Gimana tenang kamu main patok-patok tanah seenaknya saja? Sarif. Kita bicara baik-baik ya. Dengar. Kamu teh mau menjual tanah wakaf? Astagfirullahaladzim. Sarif, kamu tahu tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan dengar. Ini di sekitar sini banyak makam. Jadi kamu harus tahu bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Itu. Pak RW, dengar baik-baik ya sama warga yang di sini. Dengerin ya. Jadi waktu kakek saya memberikan tanah ini ke warga, itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua saya. Jadi tanah ini masih hak saya. Saya adalah hak waris dari tanah ini. Ya. Dan sekarang saya mau ngambil semuanya. Tapi berhubung Pak RW sama warga udah datang ke sini, pas banget tuh. Ya. Mendingan sekarang kalian bantuin saya untuk ngebongkar semua makam di sini ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Sarif. Istighfar. Kita akan mempertahankan makam ini di sini. Ya betul. Kamu nggak boleh seenaknya aja ngebongkar makam sini. Sembarangan. Sembarangan, enak aja, ini tanah saya. Tenang. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik teh. Saya Hillary. Ngapain mana teh lari-lari? Hillary, Mak, bukan lari-lari. Hillary. Oh, wah, lagi ngapain kalian? Ini lagi masukin bunga ke dalam plastik. Boleh saya ini bantu? Boleh. Assalamualaikum. Dot, Bul, kayaknya habis dikejar kucing, ada apaan? Udah deh, jangan bercanda mulu. Ini penting nih situasinya. Di tanah wakaf sekarang lagi ada perang. Perang? Perang gimana maksudnya? Aduh Ham, makam teh mau dibongkar. Semua warga protes, tak terima. Ayo kita kudu buru-buru. Mereka ngajak perang. Dibongkar? Itu kan tanah pemerintah. Kau dibongkar? Bukan yang itu, Ham. Ini tanah wakaf. Ahli warisnya bilang kalau tanah itu udah dijual dan mau dibongkar. Udah mau diratain sama bulldozer. Udah deh, gue jelasin nanti di jalan. Ayo, cepet. Yaudah deh, gue ganti baju dulu bentar. Cepet, sebentar ya. Ada perang apa Kang Otot? Tembak-tembakan? Aduh, Neng Gelis, bukan perang tembak-tembakan. Iya teh gulet, perang pakai kayu. Getok-getokan. Yaudah, kita berangkat sekarang. Yuk, ayo. Hati-hati, Bang. Assalamualaikum. Udah sabar. Sudah. Sabar.